Ratu Salju. Pada suatu hari, di sebuah kota yang sangat jauh, hiduplah dua orang anak yang saling menyayangi, bernama Kai dan Gerda. Mereka tinggal berhadap-hadapan. Orang tua mereka membuat sebuah taman di antara rumah mereka. Di sana, mereka menghabiskan waktu untuk bermain dan memetik bunga mawar. Pada musim dingin, mereka berkumpul di rumah nenek Gerda untuk mendengarnya menceritakan ribuan dongeng yang dia rahasiakan. Di luar rumah, salju turun dan gumpalannya mengenai kaca jendela. Lihatlah, salju-salju itu berterbangan. Kata orang, itulah lebah-lebah putih. Ujar perempuan tua itu dengan kagum. Apakah salju juga punya ratu? Tanya Kay ingin tahu. Ya, tentu saja. Ratu Salju hidup di sebuah istana es. Ketika keluar dari istananya, dia membekukan semua yang disentuhnya. Bagaimana kalau dia datang ke rumah kita? Gerda menjadi cemas. Aku akan lemparkan dia ke perapian agar meleleh, kata Kay untuk menenangkannya. Namun, Ratu Salju di dalam istana putihnya mendengar semua yang mereka katakan tentangnya. Karena marah, dia memutuskan untuk membalas dendam atas ucapan Kai. Dia mengambil cermin iblisnya yang memantulkan kebenaran yang buruk dan jahat. Dia pecahkan cermin itu hingga berkeping-keping. Dua keping pecahan cermin berbawa pusaran angin dingin melewati jendela dan menghujam tubuh Kay. Duh, aku tertusuk di sini dan di sini, teriaknya. Gerda segera berlari menolong temannya. Tetapi Kay yang terkena mantra jahat dari sihir sang Ratu Salju mendorongnya dengan keras. Gerda terkejut hingga meneteskan air mata. Kay yang tiba-tiba menjadi jahat mengejeknya. Inginmu, kamu membuatku kesal dengan tangisanmu. Dia mengambil kereta luncur, lalu keluar dari rumah untuk menemui anak-anak yang bersenang-senang meluncur di jalanan. Ketika dia sedang balapan, sebuah kereta salju yang indah meluncur ke arahnya, dikendarai oleh seorang perempuan yang sangat cantik. Sangkutkan kereta luncurmu pada kereta saljuku, Kay. Kamu akan mendahului mereka semua. Kay tidak ragu sedetik pun. Namun, pengendara itu mengendarai kereta saljunya sangat cepat hingga Kay masuk ke dalam hutan yang tertutup salju tanpa menyadari apa yang terjadi. Aku kedinginan, rintihnya. Dekatlah padaku, aku akan menghangatkanmu. Dia menyelimuti Kay dengan mantel bulunya dan mengecupnya di kening, membuat hatinya menjadi beku. Mereka menghilang di antara kepulan busa es. Gerda yang ditinggal sendirian merasa putus asa. Tidak ada yang tahu di mana Kay berada. Hari demi hari, bulan demi bulan, silih berganti tanpa Kay kembali. Semua orang yakin dia telah tiada. Semua orang kecuali Gerda. Ketika musim semi tiba, dia mengenakan sepatu kecil merahnya dan pergi ke sungai. Dia memutuskan untuk pergi sampai ke ujung dunia untuk menemukan Kay. Gerda berlayar jauh dengan sebuah perahu kecil dan merapat di dekat sebuah rumah yang terletak di tengah-tengah sebuah kebun bunga. Di sana, hiduplah seorang perempuan tua yang membuka pintu untuknya. Oh, alangkah cantiknya kamu, anakku. Beristirahatlah sejenak bersamaku. Aku akan mengurusmu. Terima kasih, Nyonya. Aku sangat lelah. Aku sudah bertualang begitu lama. Perempuan tua itu sebenarnya agak jahat. Untuk mencegah Gerda pergi, dia menyisir rambut emasnya dengan sangat lama untuk menghilangkan ingatannya. Gerda begitu betah di rumah yang nyaman itu
sehingga dia melupakan Kay. Gerda hidup bahagia selama bertahun-tahun. Sampai suatu hari, ketika sedang berjalan-jalan di taman, dia melihat sekuntum bunga mawar yang begitu indah. Dia teringat akan Kay. Mereka biasa memetik bunga mawar bersama. Aku harus menemukannya. Aku terlalu lama menghabiskan waktu di sini. Gerda sadar dia sudah tertahan bertentangan dengan keinginannya. Dia pun segera melarikan diri. Perjalanannya mengantarnya sampai ke pintu-pintu sebuah istana. Tempat seekor burung gagak bertanya padanya apa yang dia lakukan di sana. Gerda menceritakan kisahnya dan temannya yang dia cari. Oh, di istana ini ada pangeran yang sangat mirip dengan temanmu yang kamu ceritakan tadi. Dia, itu Kay. Aku harus melihatnya. Baiklah, aku akan mengantarmu. Tapi, kamu harus bersembunyi agar tidak ada yang melihatmu. Saat malam tiba, burung gagak itu membantu Gerda untuk masuk ke dalam kamar tidur pangeran dan putri. Gadis muda itu mendekat dengan berjingkat-jingkat dan menyinari tengkuk pangeran. Pangeran itu berpaling dan menatapnya. Tetapi itu bukan Kay. Sang putri yang terbangun terkejut melihat Gerda. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku mencari temanku, Kay. Dia sangat mirip dengan pangeran. Kamu salah. Aku bukan temanmu, Sahut sang pangeran. Walaupun begitu, kami akan menolongmu. Kami akan memberikanmu kereta kuda agar kamu bisa melanjutkan perjalanan, Ujar sang putri. Pangeran dan putri pun memberikannya kereta kuda dan pakaian. Setelah mengucapkan salam perpisahan yang mengharukan, Gerda kembali melanjutkan perjalanan dan masuk ke dalam hutan. Saat Gerda sedang mengendarai kereta kudanya, tiba-tiba sekelompok bandit menyerangnya. Berhenti cantik, kamu tidak boleh melewati jalan ini. Pemimpin kelompok bandit itu, yang tua dan berbulu, mengeluarkan pisaunya dan menyuruhnya turun. Tetapi anak perempuannya, yang tiba-tiba muncul seperti anak bandel, menggigit telinganya dengan kejam. Tidak ada yang boleh menyentuh perempuan itu. Dia milikku. Dia berdiri di samping Gerda, tidak peduli lagi pada ibunya. Mereka tidak akan mengganggumu selama masih ada aku. Sambil gemetaran, Gerda mengikutinya sampai ke tempat persembunyian yang kotor, milik bandit-bandit itu. Kamu mau pergi kemana? Mengapa kamu pergi sendirian? Tanya anak itu padanya. Gerda pun menceritakan kisahnya pada anak itu. Tiba-tiba, burung-burung merpati yang mendengarkan cerita Gerda berkata, Kamu lihat temanmu, Kay. Dia menjadi tahanan Ratu Salju. Ratu Salju mengurungnya di sananya yang lebih jauh daripada lapang dia. Gerda yang senang sekaligus sedih mendengar kabar itu meneteskan air mata. Karena tersentuh, anak perempuan bandit itu berkata, Aku akan menolongmu bertemu lagi dengannya. Kamu akan berangkat bersama rusaku. Aku menangkapnya. Tapi dia hanya ingin bebas. Gerda segera memanjat punggung rusa itu dan pergi menuju istana Ratu Salju. Akhirnya, mereka tiba di depan istana yang menara-menaranya meruncing ke atas langit. Gerda masuk ke dalam ruangan-ruangan istana yang sangat besar dan kosong. Tempat es-es berkilauan bagaikan permata. Di sanalah, akhirnya dia melihat Kay yang biru pucat karena kedinginan dan hatinya membeku. Terkejut melihat keadaan Kay, Gerda memeluknya dan menangis. Air mata Gerda jatuh di kelopak mata dan di dada Kay, melelehkan es yang menyelubunginya. Dua kepingan kaca yang melukainya jatuh ke tanah, tak berguna. Dengan saling berpegangan,
mereka menghadapi Ratu Salju yang hanya bisa mengaku dikalahkan oleh kehangatan kasih sayang dan keberanian yang teguh, yang bahkan kekuatan terhebatnya pun tidak pernah bisa mengalahkannya. Kedua anak itu tumbuh menjadi orang dewasa yang muda dan rupawan. Mereka pulang ke rumah mereka, menemukan kembali bunga dan kebahagiaan mereka.